kalau cuma belajar zikir, sombong nanti. Terus merasa, orang kalau belajar zikir itu nanti sakti loh. Serius. Sakti aja tuh. Airnya jadi obat. Bisa jalan di atas air. Kadang-kadang bisa terbang tanpa sayap. Wajib belajar tentang ma'rifatun nafs, ilmu mengenal diri, karena itulah satu-satunya pintu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang coba-coba zikir dengan metode sendiri tanpa diwariskan dari ulama yang bersanad, siap-siap hancur kalbunya, hancur akalnya. Jadi miring-miring dikit tuh wajar tuh ya. Nggak ada orang belajar zikir dari guru mulia bersanad dan dia patuh, digila tuh nggak ada. Ikrarkan di kalbu dari sekarang, Rabbku, penciptaku, tempat aku berharap cuma Engkau ya Allah. Gak. Ya, yang disebut aku wajahtu, aku hadapkan diriku kepada pencipta langit dan bumi, itu tubuh ini atau energi ruh yang ada di dalam tubuh ini. Maka wajib belajar ilmu mengenai siapa diri ini sebenarnya. Maka di masjid ini wajib belajar tentang ma'rifatun nafs, ilmu mengenal diri, karena itulah satu-satunya pintu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sudah pernah kuliah S1, S2, S3 udah kenal Allah belum? Belum tentu. Karena di kampus mengenal akal, diri yang akal, baru diri yang zahir. Diri kita itu ada jiwa berkaitan dengan tubuh, ada akal. Akal ini gelarnya doktor tuh. Jadi doktor tuh bukan gelar mursyid ya, DR ya. Itu nggak laku dalam kubur itu. Jadi nanti dalam kubur malaikat nggak akan nanya ya dokter Razi, nggak laku. Buyanya nggak masuk ke dalam kubur. Jangan-jangan nama ini nggak laku juga. Jadi yang sudah beryuforia dengan gelar-gelar akademiknya, gelar-gelar keagamaannya, tunggu dulu, itu nggak laku masuk ke alam kubur. Lakunya cuma di jamaah antum. Dokter lakunya di kampus. Ya. Dokter lakunya di mana? Di kampus. Di sini aneh, kenapa ada dokter kan? Kan nggak perlu di masjid ada dokter, tuh nggak perlu. Emang mau ada ujian skripsi di sini? Kan nggak perlu. Apakah kalau saya sadar saya dokter, saya kenal diri? Belum. Jangan-jangan tambah sombong, terbersit di hati, aku lebih tinggi kuliahnya daripada yang lain. Sombong jadinya. Makanya kalau pas kenalan coba aja lihat, saya Dr. Razi, itu kena tuh dah. Kena udah. Saya Kiai, saya Buya, ya salam. Kalau Bapak Ibu lain, saya Pak Haji, Pak Haji Muhyiddin. Itu sholatnya protes tuh. Gue sholat 5 kali nggak disebut-sebut katanya. Sudah disebar. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan habis ini. Silakan kalau ada, pakai kertas saja ya. Ini orang Melayu itu semuanya negeri kata-kata. Kalau udah kasih mic nggak selesai-selesai ngomong, malah numpang tua ya, numpang publikasi. Itu dari mana-mana tuh, saya udah jalan ya, Riau, Sumatera Barat tuh kalau dikasih mic tuh Masya Allah, belum dipersilakan udah ngomong duluan. Tapi orang Batak ini karena sudah banyak majemuk di sini, mungkin sudah beda kali ya. Ya, ada pertanyaan? Tafadhal. Oke, kertasnya di bawah sini ya. Oke. Assalamualaikum Buya, tanya Cie. Kau orang magok.
Mana yang lebih penting ke thariqah yang ada mursyidnya daripada yang katanya ta'lim wa ta'lim, yang kebanyakan orang menyebutnya juga berthariqah. Yang bagus itu yang mursyidnya ada ta'limnya, gabungan. Kalau berthariqah itu cuma zikir, wiridan, ijazahan, iblis lebih hebat dari kita. Karena iblis punya wirid, semua wirid ahli langit. Jadi setan itu, iblis itu dulu namanya, pangkatnya itu Azazil. Dia bertugas sebagai penjaga surga. Maka orang-orang penduduk langit, malaikat-malaikat itu kaget, kok ada makhluk yang zikirnya bisa menyebut semua zikir-zikir dari langit pertama sampai langit ke-7. Ini rahasia. Kitab-kitab zikir yang ditulis oleh para ulama itu Allah izinkan ruhnya masuk ke alam langit, disebut malakut. Makanya turun, ruhnya turun, fisiknya di sini, turun jadi hizib, turun jadi ratib. Karena nggak boleh orang buat zikir sendiri. Dia itu ngambil zikir dari sana. Semuanya sumbernya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi SAW mengatakan, zikir yang sering dibaca oleh makhluk di langit, Subhana zil izzati wal jabarut, ada Subuhun kudus Rabbuna Rabbul malaikati war ruh, Subhana rabbil azim wa bihamdi. Itu semua zikir-zikir alam malakut, dari langit pertama sampai langit kesekian. Ini rahasia Allah itu. Itu iblis udah ngelewatin semua. Antum kalau cuma belajar zikir, sombong nanti. Terus merasa orang kalau belajar zikir itu nanti sakti loh. Serius. Sakti aja. Airnya jadi obat. Bisa jalan di atas air. Kadang-kadang bisa terbang tanpa sayap. Baru sekali doang terbang udah belagu amat. Burung tiap hari terbang gak pernah belagu. Jadi yang mana yang bagus? Ikut thariqah yang mursyidnya buat ta'lim. Itu yang benar, digabung. Mursyid ini bertingkat-tingkat juga. Dokter aja bertingkat kok. Ada dokter umum, ada dokter yang sudah spesialis. Ada dokter yang mau praktek, ada nggak? Bener kan? Ada dokter-dokteran, ada juga ya. Ada ngangkat-ngangkat dirinya sendiri jadi dokter, ada juga. Ada yang cuma baca Tibun Nabawi terus udah jadi kayak dokter, mendiagnosa penyakit orang. Baik, gitu ya. Yang bertanya cie. Batam Center, Pak Zamzami. Ini yang punya air zam-zam kali ya. Pertanyaan, nafas kita yang turun naik, wah, naik turun tangga maksudnya. Hati yang berkata-kata dalam diri kita, apa dan siapakah mereka? Hantu kali. Bagus pertanyaannya. Nafas yang menghirup, naik, keluar, turun. Ada yang nafasnya ke atas, maka disebut turun. Jadi nggak salah pertanyaannya. Ya. Yang nafas itu betul paru-paru secara zahir, lewat hidung secara zahir. Tapi siapa yang membuat dia bisa ngembang, ngempis? Jantung berdenyut, memompahkan darah. Siapa yang gerakin? Saya debat panas selama dokter. Ibu-ibu, Bu, Dok, itu yang gerakin jantung kamu siapa? Gerak motorik. Ya gerak motorik itu apa? Ya namanya gerak motorik. Ya berarti kamu taklid juga. Taklid kepada penemu istilah gerak motorik. Gerak motorik itu dalam bahasa kita disebut ruh. Apa sebutannya? Ruh. Getaran itulah yang kemudian membuat ada gerakan-gerakan di dalam tubuh ini. Kalau ruh ini Pak ditiup oleh Allah.
hembusannya. Ruh itu hembusan Allah, bukan zat Allah ya. Jangan salah paham. Ada yang mursyid salah paham sama saya. Dikira ruh itu dia pakai ibarat rokok dipotong dua. Oh, kamu meyakini ruh itu potong dua ya? Separuh Allah, separuh kamu. Loh, itu dalil rokok, gak ada dalilnya. Kalau di Quran surat Sajadah, surat Shad, surah Al-Hijr, nafakhtu fihi min ruhi, aku hembuskan ruhku, hembusanku, aku tiupkan hembusanku, bukan zatku. Tapi hembusan itu bersumber dari zatnya, karena sengaja Allah Subhanahu wa ta'ala menitipkan itu ke dalam diri ini. Faja'alnahu sami'an basira, karena hembusan itu manusia dapat mendengar. Jadi yang mendengar itu si ruh tadi, yang melihat itu ruh tadi. Sayangnya ruh ini tidak diberi kesempatan melihat lebih luas. Dia cuma diberikan kesempatan melihat pakai mata. Para ruh itu bisa memandang tanpa mata ini. Bapak Ibu kalau tidur bisa ngelihat sesuatu nggak? Waktu mimpi bisa ngelihat sesuatu mimpi? Matanya kebuka atau ketutup? Kok bisa ngelihat sesuatu? Khayal? Bukan. Itu asli. Bahwa kita punya alam lain di dalam diri kita ini. Kalau lagi dikejar anjing, si guguk dalam mimpi, lari nggak? Itu nyata berarti. Dalam mimpi ditinggal kekasih, nangis nggak? Maluluang. Bener nggak? Saya waktu kecil, saya mimpi mak saya meninggal. Tapi meninggalnya baru 2 tahunan sebelumnya. Kebetulan kita ada keluarga sebenarnya di sini, cuma nggak pernah ketemu ya. Insya Allah ketemu nanti, insya Allah. Itu ibu saya meninggal dalam mimpi, saya nangis. Bangun tidur saya lihat mak saya masih hidup. Lah, kok nyata di alam mimpi itu? Tapi kok pas bangun, Imam Ghazali kasih kaidah. Kalau orang masuk ke alam malakutnya, itu alam malakut namanya. Kalau enggak alam carut marut. Maka di saat itu dia memandang apa yang dia pandang di dalam itu zahir, nyata. Ketika dia bangun, maka dia menganggap yang di dalam tidur itu mimpi. Bagi kita yang di dalam mimpi, orang yang bangun sekarang itu nggak nyata. Pernah ini nggak kecekek nggak lagi tidur? Pernah? Padahal nggak ada yang nyekek kan? Bener? Kita panggil-panggil orang, dia jawab nggak? Tuh, kenapa tuh? Kejadiannya nggak jelas. Bapak Ibu Saudara yang bukan Allah. Jadi berarti ada sesuatu selain tubuh ini. Tubuh ini hanyalah alat kendaraan, pesawat. Kalau kendaraan kita sudah rusak, nggak bisa dipakai, ya kita tinggalkan. Si kita itu akan pergi, namanya mati, meninggalkan tubuh ini. Jadi meninggal itu bagi ahlul haqiqah itu adalah kesempurnaan. Mati itu bagi orang yang cinta kepada Allah, rindu kepada Rasulullah adalah kesempurnaan. Tapi bagi orang yang tinggal di dunia itu adalah kekurangan, bala bencana. Ya, selamat jadi alien ya. Ana pribadi belum mengetahui pengajian ma'rifat. Apa langkah usaha ana agar bisa mempelajarinya dengan sungguh-sungguh? Mohon petunjuk. Kalau mau jadi dokter, kemana? Ke dukun. Kemana kalau mau jadi dokter? Kuliah kedokteran. Kalau mau jadi arsitek, kemana? Ke pesantren. Kalau mau jadi ahli agama, kemana? Ke pesantren. Jangan kebalik-balik. Jangan kebalik-balik. Ingin mengenal ma'rifatullah, ma'rifatullah itu nggak ada sekolahnya kecuali wali-walinya. Yang kenal Allah kan cuma wali, bukan dokter. Yang kenal Allah bukan kiai, wali.
Wali itulah yang disebut al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu kalau terjemahan bebasnya keluarga para nabi. Pewaris itu keluarga bukan? Maka ulama itu adalah keluarganya para nabi. Selamat kalau jadi ulama. Nabi itu di dalam dirinya ada nubuat. Nubuat itu artinya ma'rifatullah fi qalbih. Ma'rifat Allah dalam kalbunya. Maka sebelum Nabi Muhammad, siapa saja yang kenal Allah, dia Nabi. Siapa saja yang kenal Allah, dia Nabi. Setelah Nabi Muhammad wafat, setelah beliau muncul, la nabiyya ba'di, tiada lagi Nabi setelahku. Hatta law nazala Sayyidina Isa fahuwa waliyun min awliya'i ummati Sayyidina Muhammad. Kalau Nabi Isa turun, pangkat kenabiannya tidak dipakai lagi. Beliau statusnya sebagai wali, dipanggil tetap Nabi Isa, cuma tidak berlaku kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin doanya ya. Doanya saya nggak usah baca ya. Apa hukum ketika tahiyat akhir saat salam kita menundukkan kepala ke depan terlebih dahulu baru terus ke depan lagi? Itu gimana caranya itu? Lalu ke kiri. Apakah sah sholat kita? Gimana caranya Pak Kiai? Nundukkan terus maksudnya apa itu? Nggak ngertian itu ya. Thariqah baru ya, mazhab baru, mazhab al-Batamiyah. Sholat itu yang tenang, jangan gerak-gerak aneh-aneh. Hatta gerak-gerak begini itu nggak usah. Tapi kalau di kolbunya bergetar, tangannya kemudian bergetar, boleh. Saya pernah mengalami itu. Di kolbu itu bergemuruh nama Allah. Tangannya begini terus. Itulah hadisnya. Nabi ketika saat tasyahud bergetar tangannya, yuharrikuha. Tapi di hadis yang lain, la yuharrikuha, tidak menggerakkannya. Maka kita gabung hadisnya sama-sama riwayat Imam Nasai. Bergetar karena kolbunya bergetar, diam karena kolbunya tenang. Itu ahwal, nggak dibuat-buat begini. Litordis syayatin, untuk tort, apa arti tort? Ngusir setan. Lah itu malah ngundang setan. Coba antum kalau gini-gini, ada di samping, mata ngelirik nggak? Pasti. Anda sedang diuji ya. Bolehkah kita menyiapkan? Oh, pertanyaannya dari ibu-ibu toh ya. Apakah boleh menyiapkan makanan untuk suami yang sedang junub? Emang tangan ikut junub? Junub kan yang mana ya? Nggak masuk. Dulu Abu Sa'id, Abu Hurairah datang kepada Rasul, ketemu Rasulullah di jalan. Terus Abu Hurairah nggak mau, dia ngerasa najis. Nabi tanya, Nabi kaya Abu Hurairah, kamu kenapa? Bapak kucing. Atau Abu Sa'id di riwayat lain. Apa jawaban mereka? Wahai Rasulullah, aku junub, malu deh. Kan ketahuan kan, wah belum mandi nih, belum mandi nih. Apa kata Rasulullah? Yang junub kan bukan tanganmu. Meskipun demikian, tetap dia nggak mau, dia merasa nggak pantas kepada Rasul. Tapi kalau untuk suami boleh lah ya. Cuma kalau saya nggak mau makan minum lagi junub, nggak mau aja. Saya mandi dulu. Susah amat sih mandi. Ya, dingin, kan udah ada penghangat air. Mandi ya. Jangan tidur lagi junub kecuali wudu. Bersih-bersih dulu badannya, baru wudu, tidur. Itu boleh. Namun lebih afdol mandi. Ya, ibu-ibu nih biasanya paling malas tuh. Malas karena rambutnya panjang. Gara-gara antum juga nih. Nyuruh istrinya rambut panjang, tapi nggak tanggung jawab. Jadi ibu-ibu boleh nggak mandi, tapi berwudu, bersih-bersih dulu wudu. Maka tidurnya dalam keadaan wudu. Ada iktikad baik mau. Kenapa?
Seandainya mati dalam keadaan junub, malangnya sungguh malang. Keafdolnya kalau dalam mazhab hakikat itu wajib mandi sebelum tidur. Pernah nggak ketiduran lagi junub? Hobi ya. Waduh, wajah-wajah ketiduran lagi junub semua nih. Mimpi buruk atau mimpi baik? Kebanyakan. Kenapa? Nggak pakai baju lagi kan? Ya, iblis pak yang dekatin. Malaikat itu walaupun nggak ada nafsu tapi pemalu. Jadi malaikat itu nggak mau noleh, dia cuma denger aja pakai telinga aja kan. Serius pak, ini serius ini obrolan malaikat ini. Mau malaikatnya nggak datang ke kamar kita. Kalau mau pakai selimut, malaikatnya jagain, bukan nonton dia nggak butuh deh, nggak ada dia nonton bokep tuh nggak perlu dia. Bagaimana cara berzikir yang efektif yang bisa mengobati penyakit hati? Ini sama pertanyaannya, bagaimana cara berobat sebanyak itu obat di toko obat? Siapa yang ngerti dosis obat? Dokter. Siapa yang ngerti obat kolbu? Mursyid. Atau penggantinya mursyid. Atau wakilnya mursyid, itu ngerti. Yang dapat ijazah dari gurunya yang mengerti ilmu kolbu. Saya mau tanya, dokter bisa sakit nggak? Sama, mursyid juga bisa berpenyakit kolbunya, tapi Allah memberikan dia perangkat untuk membersihkan kolbunya. Paham di situ? Terjawab? Jadi jangan coba-coba sendiri. Kalau mau praktek, coba antum nih datang ke apotek, nih habis dapat wangsit. Macam-macam lah namanya. Dosis 3 kali sehari, buat sendiri. 3 hari hancur ginjalnya. Orang yang coba-coba zikir dengan metode sendiri tanpa diwariskan dari ulama yang bersanad, siap-siap hancur kolbunya, hancur akalnya. Jadi miring-miring dikit tuh wajar tuh ya. Nggak ada orang belajar zikir dari guru mulia bersanad dan dia patuh, digila tuh nggak ada. Saya dari umur 12 tahun sudah bertorikoh. Saya nggak ketemu orang gila kecuali dia mengamalkan zikir di luar zikir gurunya. Gurunya udah bilang, nah jangan pakai ilmu itu, dipakai juga sama dia. Ilmu melet orang gitu. Milet ikan kan boleh, melet ini masalahnya. Ilmu zikir-zikir silat-silat kebatinan, silat-silat iblis. Ada silat iblis. Ciri-cirinya menghina Allah dan Rasulnya, nulis Allah pakai kaki. Langkahnya tuh nulis nama Muhammad, katanya silat wali. Mana ada silat wali begitu? Dan itu dinisbatkan ke ulama di Sumatera Barat, Syekh Abdurrahman Kumango namanya. Wallahi demi Allah, beliau tidak pernah mengajarkan melangkah lalu kaki menorehkan nama Muhammad. Itu penghinaan terbesar atas nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan begitu silat beliau, ya. Diamalin sama kawan kita, ya nggak jelas dia. Akhirnya jadi pemarah, emosinya berlebihan. Kalau marah udah nggak kayak orang, marah udah berubah dia. Orang kalau kebuka mata batinnya kelihatan kayak guguk, kelihatan kayak ular. Ya apa aja ngambil dia kan, ngambil karakter dia. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati, hati. Maka bermursyid itu yang utuh, jangan setengah-setengah. Kita kalau ke dokter nggak serius nggak sembuh. Adab-adab berzikir. Ini kalau belum ketemu mursyid, ini adab zikir pertama syahadat. Ya. Yang kedua taubat. Yang ketiga syukur. Syukur itu dengan cara bertawassul. Kirim Fatihah kepada Nabi, tanda terima kasih kepada Nabi. Kirim Fatihah kepada ulama-ulama yang mengajarkan kita, tanda berterima kasih kepada ulama. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah, kata Rasulullah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka tidak berterima kasih kepada Allah. Manusia yang paling berjasa mengenalkan kita kepada Allah siapa? Rasulullah SAW. Maka beliau paling berhak dapat selawat, paling berhak dapat Fatihah. Lalu
baca sholawat. Setelah itu zikirlah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, terserah. Zikir yang pernah dipelajari. Ya, zikir-zikir umum aja dulu. Kalau kita sakit, nggak berani ke dokter, belinya sakit pala nih. Biasanya beli obat sakit pala kan, yang dijual di umum kan. Boleh nggak? Boleh. Zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah itu zikir umum. Ada di mana aja ada. Ya, yang itu boleh dipakai tanpa guru, tanpa mursyid. Oke. Cukup, masih ada lagi. Panen nih orang Batam nih. Baru kali ini saya jawab sebanyak ini nih. Dalam ma'rifat ilmu, apakah syariat, maksudnya apa? Dalam ma'rifat ilmu, apakah syariat tarekat itu berdiri sendiri? Wah, ini udah dijawab tadi ya, di MUI. Silakan dilihat video MUI tadi. Ada videonya? Ada. Bagaimana cara membedakan mimpi bertemu Rasul, apakah benar atau tidak? Mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu mengatakan, aku sudah ada, Adam baina ma'in utin. Adam belum ada. Berarti waktu itu apa yang ada? Ruhnya. Ketika orang bermimpi, dia masuk ke alam ruh, atau minimal ke alam malakut, alam malaikat, atau alam jabarut, alam arwah-arwah suci. Maka Allah izinkan kadang-kadang, jika kolbunya ada kerinduan kepada Allah, kepada Rasul, dipertemukan dengan ayah ruhnya. Dalam ilmu hakikat, sumber ruh kita dari pancaran nur Nabi Muhammad SAW. Maka disebutlah Rasulullah itu Abul Arwah, bapaknya ruh. Rindu gak sama ayah? Rindu? Rindu gak? Beneran? Bener. Dulu kita pernah ketemu loh ruh kita sama beliau. Tapi antum ketika diinstal ruhnya ke dalam tubuh, ditiupkan ke dalam tubuh, terjadi kegoncangan. Si otak tidak kenal siapa bapak ruh, karena otak ini fisik. Maka wajib belajar mencari hakikat, mau pulang kemana dia. Kita kalau pulang ke kampung bukan? Kampung ruh kita di mana? Kalau kampung Pak Kiai Lukman, Jawa mana Pak Kiai? Jepara, Jawa Tengah. Kampung antum mana? Waduh, Jawa juga, Jawa Timur. Jawa Timur. Inti kampung Sibolga. Kampung Kampar, Batu Sangkar. Ini mana kampung? Jakarta. Lah orang ke Jakarta dia ke sini. Ini kampungnya mana nih? Nggak jelas deh. Rindu nggak pulang kampung? Kalau ada yang bayarin tiket pulang pergi gratis, mau nggak? Mau? Dasar matre. Allah itu bayarin, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tapi pantaskan dulu diri menjadi jiwa yang mutmainnah. Siapa mutmainnah? Yang kenal nama-nama Allah, lalu nama itu dia masukkan ke dalam kolbunya sehingga jiwanya menjadi tenang. Disebut an-nafs al-mutmainnah. Dipanggil undangan langsung dari Allah. Allah yang maha qadim, dengan kalam qadimiyahnya berkalam, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulang kampunglah ke hadirat Rabbmu. Irji', bahasa Arab pulang, kembali. Kalimat pulang kembali berarti Allah mengakui dulu ruh kita pernah ada di sana. Irji'i, pulang. Beda dengan izhab, pergi, itu beda. Ayatnya irji' apa izhab? Irji'. Kata mak kita, nak pulanglah ke rumah. Ya, mak saya udah nggak ada lagi yang begitu. Ya, udah wafat beliau. Rindu saya beliau ngomong begitu. Pulanglah nak, walaupun sehari. Itu ibu yang ngomong. Nangis kita kalau ingat. Gimana kalau yang berbicara Allah Subhanahu wa ta'ala? Wahai ruh-ruh yang aku tiupkan,
pulanglah ke hadiratku, pulanglah ke ayah ruhmu, kembalilah ke hadiratku. Pulang kampung bahagia nggak? Bahagia. Maka kebahagiaan ruh itu kalau dia berpulang kepada bapaknya, kalau dia kembali kepada ibunya, menemui sang penghembus awalnya, Kul huwallahu ahad. Itulah yang disebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka tidak semua orang mati itu innalillah. Tergadai dulu karena man rabbuka. Beruntunglah orang yang waktu di dunia kenal Allah, dia cari peta pulang kampung, bahkan dia memantaskan dirinya dengan izin Allah, mendapatkan undangan dari Allah menjadi an-nafs al-mutmainnah. Ini baru COVID udah klusak-klusuk, baru PHK udah mau bunuh-bunuh orang, baru cerai udah mau bunuh diri, baru patah hati, belum jelas juga mau jadi laki bebini, udah mau bunuh diri. Ya salah, gaji nggak naik-naik, stres, gimana mau jadi mutmainnah? Ke depan kita nggak tahu apa yang terjadi. Coba ikrarkan di kalbu dari sekarang, Rabbku, penciptaku, tempat aku berharap cuma Engkau ya Allah, nggak ada yang lain, bukan duit. Maka kalau duit berkurang, nggak berkurang harap kepada Allah. Sakit, sehat, senang, susah, itu bukan Tuhan kita. Tuhan kita cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang berkat Allah, ini masih terus lagi nih, ada pertanyaan lagi nih. Waduh, eman gak dibaca ya. Ini surat cinta ini. Bener, komunitas gerakan cinta masjid. Nah, Kabupaten Karimun, itu pulau ya. Pulau yang berapa? 3 jam? 2 jam? Lumayan juga kalau berenang mati duluan tuh. Izin bertanya, bagaimana strategi menyatukan visi misi golongan muda dengan golongan tua dalam memakmurkan masjid? Silaturahim. Jangan debat. Anak muda tuh harga yang tua. Yang tua tuh kasih kesempatan pada yang muda. Coba nih, Pak Kiai walaupun masih pakai handphone, bisa nggak ngurus-ngurus beginian? Nyambungin ke YouTube, ke Facebook, ribet nggak? Ribet. Biar mereka yang ngurus. Jangan kita nggak percaya sama anak muda. Anak muda itu, mereka kalau diberikan kepercayaan, itu satu tantangan dalam dirinya. Kita kan pernah muda semua. Saya aja masih muda kok. Yang tua no, masih muda juga kok, ubannya belum ada. Silaturahim. Anak muda ini kurang silaturahim, ngerasa yang tua-tua kolot. Orang tua mana mau dibilang kolot. Anak muda kata orang tua dibilang bandel, kurang ajar. Anak muda mana mau dibilang begitu. Maka perlu silaturahim, bangun jalinan kasih sayang ya. Apa kata Nabi? Laisa minna man lam yahtarim kabirana wa lam yarham saghirana. Bukan umatku yang tidak hormat kepada yang tua, yang tidak sayang kepada yang muda. Sayang, hormat, itu silaturahim ya. Semoga ada jalinan, bukan rapat loh Pak ya. Silatur bukan rapat. Kalau rapat debat mulu, nggak jadi-jadi masjidnya, rapat mulu. Terus terakhir ya. Alhamdulillah, ini pertanyaannya berbahaya ini. Ada Salefi, ada Wahabi, ada Muhammadiyah, ada NU, banyak lagi ibu ya. Yo, apakah yang selain Ahlussunnah wal Jamaah tidak akan masuk surga? Loh, aneh bukan penitia surga. Apa yang salah dengan pemahaman yang lainnya? Yang dijamin Rasulullah masuk surga, yang ikut beliau, karena kunci surga ada di beliau. Maka semua kelompok klaim dirinya pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi ya. Saya udah sering
menyampaikan, kalau banyak orang ngaku keturunan Raja Ali Haji, buktiinnya pakai apa? Pakai baju. Nih, lihat nih baju saya, di baju sultan nih, ya? Pakai apa tuh, kopiah yang Kepulauan Melayu itu apa namanya? Tanjak. Apa, nanjak gunung. Pakai tanjak, jalan-jalan di pasar, di masjid. Saya keturunan Raja Haji. Ditanya orang, mana buktinya? Nih, pakai tanjak. Nih, lihat nih, sarung saya, lihat nih. Emang begitu caranya? Enggak. Sama, mau ngaku pengikut Rasulullah bukan dengan celana jingkrang. Gak cukup, antum bagus sudah celana jingkrang, buktikan pemahaman celana jingkrangnya dari Rasul. Buktiin aja. Pakai sarung. Nih, pakai sarung tuh NU apa Nabi? Hah? Kalau pakai celana katanya Muhammadiyah. Lah, gak ada. Itu celana sama sarung udah ada sebelum NU Muhammadiyah. Bener gak? Dulu Kiai Ahmad Dahlan pakai sarung loh. Cuma kan orang Muhammadiyah ini sering, karena punya kantor, orang NU punya pesantren. Orang Muhammadiyah nggak nyaman pakai sarung ke kantor. Paham? Saya pernah ngisi kajian di pusat kajian Muhammadiyah. Celana saya kotor, kebetulan di tas ada sarung, saya ganti sarung, diketawain sama pengurusnya. Lah, nggak salah ente. Loh, kenapa? Kok pakai sarung? Ini Muhammadiyah, dia bilang gitu. Aneh tanya, ini sarung udah ada sebelum Muhammadiyah ente. Kejadian juga tuh, ya. Pernah juga sebaliknya, saya pakai celana di majelis thariqat, dikritik habis-habisan, ente suul adab. Masa ngimamin pakai celana? Kayaknya emang saya salah kostum 2 kali itu ya. Saya tanya sama dia, Syekh, ente mursyid ya? Kalau ente mursyid, ada nggak kewajiban sholat atau syarat sholat diterima pakai sarung? Enggak. Oh ya udah. Kan ilmu thariqat itu untuk mengetahui sholat diterima apa enggak. Saya mau nanya, adakah ajaran dauh para masyaikh dulu, talim-talim mereka yang mengatakan sholat kalau mau terima pakai sarung? Yang ada sholat kalau mau diterima tutup aurat, benar nggak? Sah namanya. Diterima nanti kolbunya urusannya. Selain ahlu sunnah, mampir dulu ke neraka. Nah, masalahnya orang yang sudah ngaku NU, Muhammadiyah, Salafi, benarkah mereka ini ahlu sunnah? Tinggal cek sanadnya ada nggak, nasabnya ada nggak. Ngaku habaib tapi nggak punya nasab, bisa nggak? Modal hidung mancung, dini mancung lumayan, tau-tau Batak. Ya. Orang Batak tuh seneng loh dibetul Batak. Ya, tapi kalau di beberapa kampung Batak loh itu ngejek tuh. Ya, padahal Batak itu keren. Ya. Horas bah. Ya. Kira-kira seperti itu ya. Punyakah sanad? Dan ternyata kita baru saja mengkaji di MUI tadi. Ternyata ulama MUI-nya tawadu ya, alhamdulillah. Mau dengerin saya yang masih bodoh ini, masih kecil. Mereka kan tua-tua semua tuh. Ya, mau dengerin kita yang masih bocah kecil, alhamdulillah. Ya, kita berbagi. Dan saya sampaikan bahwa pembuktian klaim itu nggak cukup dengan berbaju, berpakaian, tapi cukup itu dengan nasab. Ini sekarang nih terakhir, ini teman saya yang hidung mancung nih, kita kasih dia serban, kita kasih dia gamis, kasih tongkat, Habib. Jadi Habib langsung nggak dia dengan baju begitu? Tanya dulu, fam ente apa? Ada nggak namanya di Robito Alawiyah? Nggak? Kalau nggak ada, itu namanya Habiban, Mbeb panggilannya. Ada orang ngaku dengan sarungnya bahwa dia ahlus sunnah. Ada yang ngaku dengan celana jingkrangnya dia ahlus sunnah. Sama, buktiin aja sanadnya dari mana. Ini ada di kitab bahwa kalau berpakaian terus jingkrang.
itu kitab. Sanad memahami kitabnya mana, itu yang kita maksud, bukan nomor kitabnya. Jadi bedakan dalil dengan sanad memahami dalil. Itu dua hal yang berbeda. Dan Imam Ibnul Mubarak mengatakan al-isnad minad-din, berguru bersanad itu separuh agama. Jadi yang hijrah, perhatikan guru kita siapa, jangan ikut-ikutan. Tanya ke batin kita, kok saya hijrah malah tengkar sama saudara, nggak baikan sama teman, musuhan sama orang di masjid. Ini hijrah apaan? Rasulullah itu hijrah ke Madinah baik-baik dengan ini, baik-baik dengan itu. Bukan hijrah model celana, bukan, nggak ada Nabi hijrah begitu. Ini berkali-kali kita sampai biar jangan gagal fokus. Soalnya Pak G nggak berani bilang, nggak berani kan nyindir-nyindir Jilal Jikrang kan nggak berani dia. Kalau saya kan dulu pengamal Pak saya dulu. Ada 2 tahun celana saya jingkrang dulu. Tapi bertambah gak iman? Enggak nambah, malah tambah sombong. Kalau ada imam masjid celananya di bawah mata kaki, itu saya jadi imam, malah gitu. Wallahi saya dulu pernah begitu. Waktu kita mau ngisi kajian di Mampang, Jakarta, saya telat masbuk, orang udah selesai semua. Kita satu rombongan, tebuah celana di bawah mata kaki, jenggot lumayan ada jenggot, tapi nggak cukup. Saya pakai kopiah, tiba-tiba ada yang nyelonong dari tempat wudhu, celananya jingkrang, nggak pakai kopiah, jenggotnya lumayan, tapi panjangan saya. Dia merasa, komat, horor amat nih imam. Cuma karena celananya jingkrang, dia merasa aja berhak jadi yang ustadz kan saya di situ. Ego kita muncul tuh. Tapi saya istighfar, ya Allah, ampun ya Allah. Saya yang komat. Itu cara saya menghabisi ego itu. Saya ketawa dalam hati. Dulu gua begini, ya Allah. Saya malu di situ, ya Allah, dulu saya begini, ya Allah. Dia baca Allahu Akbar, ya Allahu Akbar. Tambah ketawa, sholat kalau ketawa saya bagi. Jadi ketawa itu saya tahan sampai pengajian mulai, baru saya keluarin ketawanya. Bapak Ibu yang bukan Allah, semoga kajian ini diridai oleh Allah.